Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depilia Agisti, mahasiswa STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan berperan menjadi konselor, salah satu siswa yang ada di MTS Darul Ma'arif Pasawahan. Tentunya bimbingan konseling itu sangat dibutuhkan di suatu persekolahan tingkat menengah pertama maupun tingkat menengah atas. Dengan belajar bimbingan konseling, kita pasti akan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah tertentu. Marilah kita simak video berikut ini, dan semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Kak. Waalaikumsalam. Mari, senang sekali berjumpa dengan kamu. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Sebelumnya Ibu belum tahu nih namanya. Namanya siapa? Rizka dari kelas 12 IPS 2. Sepertinya ada sesuatu yang penting sehingga datang ke ruang BK ini. Tetapi saya bingung mulai pembicaraan dari mana. Seperti yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya ya di kelas, konseling individu ini adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu klien atau siswa di sini untuk menyelesaikan masalahnya teh. Kemudian konseling individu juga ada asas-asasnya, yakni yang pertama asas kerahasiaan. Jadi permasalahan ini hanya ibu dan teteh yang tahu. Jika nanti mau cerita sama orang lain ya ibu persilahkan, tetapi ibu jamin cerita ini tidak akan bocor. Ibu jamin kerahasiaannya. Apakah ada yang ditanyakan tentang konseling individu sebelumnya? Seperti itu. Sekarang coba teteh atur posisi duduk senyaman mungkin, rilekskan pikiran teteh, lalu tarik nafas. Udah rileks. Rizka baru datang ya ke sini, baru datang ke ruang BK kali ini. Tapi apakah sekarang Rizka sudah tidak ragu lagi untuk bercerita?
kegiatan ekstrakurikuler paskibra, tetapi nilai akademik di kelas itu tetap bagus ya, tidak turun, tetap bagus gitu. Sudah bertanya belum kepada orang tua kenapa alasan orang tua memarahi Rizka ketika mengikuti ekskul paskibra itu? Bagaimana? Pernah dimarahin belum? Bagaimana alasan orang tua Rizka melarang Rizka untuk mengikuti ekskul paskibra itu? Ya, mama pernah bilang kalau mama marahin Rizka, katanya udah ngapain sih kamu ikutan paskibra? Jadi anak itu jangan hanya pintar di sekolah aja, kamu juga harus bantuin orang tua di rumah, apalagi kamu anak perempuan. Nah, dari itu Bu, Dari situ jadinya Rizka dilarang untuk mengikuti kegiatan paskibra. Tapi jadi mama Rizka itu melarang untuk mengikuti paskibra itu karena Rizkanya jarang membantu orang tua di rumah gitu. ya karena kayaknya pulang syarat Mungkin juga ya Rizka itu dimarahi orang tua itu karena tidak bisa mengatur waktu, sehingga waktu yang Rizka habiskan lebih banyak di sekolah ya daripada di rumah. ya Bu, saya menyadari waktu saya di sekolah memang lebih banyak. Tapi kan saya juga butuh pengetahuan dan pengalaman di luar atau pelajaran. Ya baik. Sebenarnya kalau dipikir-pikir betul juga apa yang dikatakan orang tua Rizka kepada Rizka. Jadi Rizka itu merasa orang tua Rizka tidak memahami keinginan Rizka. Tapi apakah Rizka juga pernah memahami keinginan orang tua Rizka? Meskipun sebagai anak saya belum bisa memahami perasaan orang tua saya dan apa yang menjadi keinginan mereka, dan saya masih mementingkan ego saya sendiri. Oh, tadi kamu mengatakan bahwa belum bisa memahami perasaan orang tua dan keinginannya, tapi kamu juga belum bisa melakukan apa-apa untuk ini. Nah, sekarang sepertinya kamu ingin mencoba memahami perasaan dan keinginan orang tua kamu. Saya akan berusaha Belum bisa memahami perasaan orang tua kamu sendiri, sedangkan kamu ingin dipahami sama orang tua kamu sendiri. Saya akan berusaha mengatur waktu saya di sekolah dan akan lebih banyak meluangkan waktu untuk membantu mama di rumah. Nah, sekarang sepertinya kamu sudah lebih aware terhadap perasaan orang tua kamu sendiri ya. Sekarang harapan Rizka untuk kedepannya itu seperti apa sih? Saya sih maunya mama ngizinin saya buat ikutan ekskul paskibra di sekolah. Tapi harus membagi waktu ya antara kegiatan di rumah dan juga di sekolah. Nah, sekarang untuk merealisasikan harapan Rizka itu sendiri, apa yang selanjutnya harus Rizka lakukan? Pastinya harus meminta izin ya kepada orang tua untuk mengikuti kegiatan paskibra ini dan menjelaskan secara rinci apa saja nilai positif yang dapat diambil dari kegiatan paskibra itu di sekolah. Coba sekarang Rizka contohkan cara izin Rizka kepada orang tua Rizka di rumah. Anggap ibu orang tua Rizka di rumah. Maaf Ma, kamu izin mau ikutan ekskul paskibra di sekolah. Tapi kita juga janji gak bakalan banyakkan waktu di sekolah dan lebih banyak meluangkan waktu untuk membantu mama di rumah. Nah, bagaimana perasaannya Rizka sekarang setelah mengutarakan perasaan Rizka tadi? Jadi sekarang saya sudah merasa memiliki keberanian untuk mencoba izin kepada orang tua saya. Bagaimana jika
Rizka bisa menjalankan program yang Rizka telah rencanakan. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan? Nah, Ibu akan memberikan sebuah buku yang harus kamu isi dengan hal-hal yang akan kamu lakukan di rumah sesuai dengan program yang telah kamu rencanakan tadi sebelumnya. Oh iya Bu, saya mengerti. Saya akan melakukannya. Baik, selanjutnya berapa waktu yang akan kamu luangkan untuk di sekolah dan di rumah? Saya akan meluangkan waktu 1 minggu sekali untuk berkumpul dengan keluarga. Kemudian untuk perharinya maksimal pada waktu maghrib sudah pulang untuk bisa makan bersama keluarga. Nah, kamu akan melakukan penjadwalan sekali dalam seminggu dan setiap malam hari. Kemudian Ibu masih memantau dalam 2 minggu tersebut apa ada perubahan atau tidak. Ya, baiklah. Saya akan berusaha dalam 2 minggu tersebut. Kemudian dari program yang telah kita rencanakan, langkah-langkah apa saja yang akan kamu lakukan nanti? Saran dari Ibu ya. Pertama, kamu harus meyakinkan orang tua kamu dan meminta izin baik-baik untuk melakukan kegiatan eskul paskibra. Kemudian, kamu harus mengurangi kegiatan di paskibra agar bisa meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga dan membuktikan bahwa kamu itu tidak hanya aktif di paskibra tapi juga berprestasi di dalam kelas. Karena dengan cara itu mungkin pemikiran orang tua kamu bisa sedikit-sedikit berubah dan mengizinkan kamu untuk aktif dimanapun. Ya, kalau begitu bagaimana sekarang perasaannya? Apakah udah lega atau masih mengganjal atau masih kesal? Ya sih Bu, sekarang udah agak kesal. Udah agak lega. Kalau begitu, apabila sekarang Rizka sudah merasa lebih baik dari sebelumnya dan sudah memiliki gambaran untuk kedepannya, Ibu rasa dicukupkan sekian untuk pertemuan pertama kita ini. Semoga permasalahan yang sedang kamu hadapi sekarang bisa cepat selesai ya. Oh iya Bu, terima kasih atas waktunya. Oh iya, tapi sebelum ditutup, Ibu punya ada apa ya? Saran, bukan saran sih, kiat-kiat agar kamu bisa diizinkan untuk ikut berorganisasi oleh orang tua kamu. Yang pertama itu pastikan kamu itu mempunyai sumber yang terpercaya. Nah, orang tua itu akan lebih mempertimbangkan apa yang kamu inginkan jika mereka punya informasi-informasi dasar tentang hal yang Anda inginkan tersebut. Semakin mereka mengenalnya, maka semakin besar juga kepercayaannya. Misalnya kamu punya teman terdekat yang mengikuti eskul paskibra. Nah, orang itu bisa dipercaya untuk meyakinkan ibu kamu bahwa kamu itu benar-benar mengikuti eskul paskibra. Terus misalnya kan kalau eskul paskibra itu kadang ada nginepnya ya. Ada nginepnya, ada diklatnya. Nah, jika menginap di rumah teman atau di sekolah, pastikan orang tua Rizka itu punya nomor telepon yang bisa dihubungi. Karena kalau tidak punya nomor telepon untuk dihubungi, orang tua itu akan suudzon terhadap kita. Seperti itu. Terus yang kedua mungkin bersiap-siap menghadapi pertanyaan, kamarmu sudah bersih. Nah, jika Rizka mau pergi atau mau mengikuti kegiatan eskul paskibra itu, diharapkan Rizka itu sudah menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah. Karena dulu juga banyak yang curhat gitu, yang curhat ke ibu, mereka itu tidak diizinkannya karena tidak membantu orang tuanya di rumah. Jadi ketika pergi eskul, mereka itu seenaknya saja, tidak membantu dulu orang tua di rumah, sehingga itu penyebab salah satu orang tua marah itu karena tidak mengerjakan dulu tugas yang sudah ditetapkan di rumah. Mungkin itu saran dari ibu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Jadi ibu harap Rizka dapat
mematuhi program yang telah Rizka rencanakan itu ya, supaya Rizka pun bisa aktif di organisasi maupun